session berikutnya, karena ini adalah sesi yang penting sekali, di mana kita langsung mempraktekkan untuk menafsir kitab PL dan PB. Ya. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan pada sesi sebelumnya, bahwa menafsir PLPB ini kita menggunakan metode eksegesa Pardes. Jadi kita tidak akan lari dari situ. Nah, kita akan melihat dulu tentang PL dan PB. Ya, saya gambarkan seperti ini. Ini adalah kitab PL dan PB. Di mana kita tahu dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan, ya juga di dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris disebut Old Covenant and New Covenant. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi yang akan kita tafsirkan ini dengan menggunakan metode apa tadi? Metode apa? Eksegesa apa? Pardes. Oke, Pardes. Pardes. Ya, Pardes. Jadi kita tidak lari dari metode ini untuk menafsir PL dan PB. Tapi kita harus tahu bahwa seperti saya katakan tadi, untuk menafsir semuanya itu kita harus menguasai dulu semua kitab ini PL dan PB. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan solusi pada kesempatan ini, karena kalau kita ya mau lihat dari sisi PLPB untuk menafsir dalam tempo beberapa jam ini hanya 0,000 sekian persen dari waktu yang kita akan gunakan untuk menafsir seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi yang kita harus lakukan saat ini, kita mau cari tahu dulu ya PL itu bagaimana, PB itu bagaimana, ya. Nah, dalam kitab PL ada kelompok-kelompok kitab yang digunakan, ya. Ya. Jadi saya akan memulai dulu untuk tafsir kitab PL, ya. Tafsir kitab PL. Nah, kita tahu bahwa PL, jadi kita perjanjian lama bagi kita itu sama dengan Alkitabnya agama Yahudi. Ya, kalau kita menyebutnya perjanjian lama, tetapi orang Yahudi menyebutnya ya yaitu Tanakh, ya, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi dalam perjanjian lama itu sendiri disebut oleh orang Yahudi Tanakh. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada 3 kelompok kitab di dalam Tanakh. Ya, yang pertama adalah Torah. Kelompok kitab yang kedua adalah Nevi'im atau kitab para nabi. Kemudian kelompok kitab yang ketiga adalah Ketuvim
atau kitab-kitab tulisan-tulisan lainnya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Baik. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita perjanjian lama. Ya. Dalam perjanjian lama juga kita memiliki bagian-bagian, ya, pembagian kitab. Itu kita sudah pelajari di dalam pembimbing perjanjian, pembimbing ke dalam Alkitab PL dan PB. Ya, kita sudah pelajari pembagiannya. Ya, kalau di dalam pembagian di dalam pembimbing itu kita kenal ada yang namanya kitab Musa. Nah, ini yang disebut oleh orang Yahudi, kitab Musa itu adalah Torah. Ya. Nah, Torah itu terdiri dari apa? Ya, ini Torah, ya, kitab Musa. Torat. Terdiri dari Kejadian, oke. Keluaran. Apa lagi? Bilangan. Imamat. Bilangan. Imamat. Dan ulangan. Ulangan. Ya, ada 5 kitab dalam pembagian di dalam kitab yang kita sudah pelajari dalam pembimbing PL, ya begitu. Nah, kemudian ada yang disebut Nevi'im. Ya, Nevi'im, nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Ya. Nah, jadi saya ambil pengelompokan ini dalam konteks tanah, ya. Dalam konteks tanah, ya. Nah, karena saya melihat bahwa inilah yang bisa merunut atau mengurutkan, ya, satu kisah dari kejadian sampai dengan kitab nabi-nabi, ya, di masa yang lampau, ya. Jadi ada yang namanya kitab, ya, yang tergolong kitab nabi-nabi, ya. Nah, Samuel, kitab Samuel. Kemudian, ya, kitab raja-raja. Kemudian Yesaya. Berikut Yehezkiel. Kitab Hosea. Yoel. Amos. Obadya. Yunus. Mika. Nahum. Terus Habakuk. Terus Hagai. Zakaria. Maleaki. Jadi ini yang tergolong pada kitab nabi-nabi. Nah, kitab-kitab yang tidak tertera di sini itu yang disebut oleh mereka tergolong dalam Ketuvim atau kitab-kitab yang lainnya. Seperti, nah ini saya sengaja membuat urutannya di sini karena ini nanti yang kita akan lihat dalam urutan-urutan atau cerita-cerita sejarahnya mulai dari Kejadian sampai Maleaki.
Ya. Adapun kitab nabi-nabi yang lainnya ada kitab-kitab lain yang dibilang ketuvim, ya, kitab-kitab. Ini adalah kitab-kitab yang ditulis berdiri sendiri, ya. Oke. Sekarang yang ketuvim itu apa? Ya, tunggu. Masih ada yang terlewatkan. Samuel, di sini ada di sini, di atasnya, ya. Yosua. Ya. Kemudian ada juga hakim-hakim. Oke. Nah, selain dari itu, ya, ada kitab, ya, selain dari ini saya akan lihat di mana yang tidak ada di sini, yaitu kitab, ya, Yosua, hakim-hakim, kitab Rut, ya. Kemudian 1 Samuel, Tawarikh, ada lagi kitab Ezra, kitab Nehemia, Esther, Ayub, kitab Mazmur, ya, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, kemudian kitab Daniel. Baik, dari semua yang saya urutkan di sini, sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya? Bagian Nevi'im, Om. Ya ini Nevim, kitab nabi, kitab-kitab lainnya, kitab-kitab. Apa yang mau ditanyakan? Oh, Yeremia tidak ada, Yeremia. Oke, ini sebetulnya ada di sini ya. Nah, Yeremia di kitab nabi-nabi. Ini ada satu di sini, yang kitab yang ditulis Yeremia satu apa? Ratapan. Ya, dia tidak masuk di kitab nabi-nabi, tapi dia masuk di kitab-kitab. Ratapan. Oke, ada yang bertanya? Raja-raja masuk di mana? Bagaimana? Kitab satu raja-raja. Raja-raja masuk di kitab nabi-nabi. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Oke, saya bertanya begini. Nanti kita selesaikan masing-masing. Di antara kitab-kitab ini yang bukan kitab para nabi, di sini ada nabi yang kita tahu. Siapa? Daniel. Daniel. Oke. Nabi Daniel. Pertanyaannya adalah, kenapa kitab Daniel tidak termasuk kitab nabi-nabi? Karena dia sifatnya etologi. Apa? Karena dia kitab SKT. Ya. Jadi kitab
Daniel itu membahas pembahasan khusus, dan kita tahu bersama bahwa Nabi Daniel tidak pernah berbicara langsung secara profetik kepada bangsa Israel dalam tulisannya. Kita tahu begitu. Cuma dia menulis tulisan-tulisan terhadap pengalaman-pengalaman secara spiritual ketika dia ada di Babilonia, dan kemudian juga berpindah pada kekuasaan Media Persia. Ya, kemudian di situ dia berkecimpung dan dia menulis kitab sendiri tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Jadi Daniel ini dalam tulisannya tidak pernah menyampaikan secara langsung, secara profetik kepada bangsa Israel maupun Yahudi. Nah, tapi nabi-nabi yang ada di sini mereka berbicara secara langsung, menyampaikan ya kitab-kitab profetiknya, dan kita bisa baca di dalam kitab-kitab nabi. Dari inilah alasan sehingga pengelompokan dari kitab-kitab nabi atau Nevi'im itu keterpisahannya dengan ketuvim atau kitab-kitab yang lainnya. Karena kitab-kitab lainnya ini adalah kitab-kitab pembahasan yang terbahas secara independen. Ada di sini yang memang merupakan kitab yang juga ada di dalam kisah ini. Seperti apa? Kitab apa? Suaranya. Kitab Tawarikh. Ya. Kitab Tawarikh, kenapa dia masuk dalam kitab-kitab? Karena kitab Tawarikh ini sudah mewakili dari Samuel dan raja-raja. Ya. Jadi kitab Tawarikh ini hanyalah merupakan yang mengulangi kembali kisah-kisah yang ada di kisah tentang raja-raja. Terutama Raja ya Daud, ya, Raja Saul. Nah, ini dikisahkan di Tawarikh. Jadi dipisahkan untuk bagian tersendiri. Jadi kita lihat di sini, inilah Torah Nevi'im Ketuvim. Karena kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab yang ditulis secara independen, tidak ada runutannya dengan tulisan-tulisan yang banyak mengisahkan tentang historis dari, kalau kita bicara tentang kejadian, kita akan mulai nanti dari satu manusia yang merupakan titik rencana Allah bagi manusia sampai kepada rencana Allah atau pernubuatan tentang akan datang Mesias, ya, yang dinubuatkan oleh para nabi. Baik. Ini adalah merupakan satu gambaran. Ya. Nah, gambaran inilah yang akan kita telusuri untuk melihat atau mengeksegesa kitab Perjanjian Lama ini dengan metode apa tadi? Dengan metode apa? Pardes. Pardes. Oke. Sekarang bagian pertama kita akan lihat, ya. Jadi langkah pertama, step pertama. Ya, saya sebutkanlah ini step pertama. Step yang pertama adalah kita harus menafsir Perjanjian Lama ini secara pesyat. Ya. Oke. Tadi yang dimaksudkan pesyat itu apa? Pesyat apa? Menelusuri secara harfiah. Oke, secara hurufiah, secara letterlek, ya, secara bahasanya. Ini kalau kita mau mau salin satu-satu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, misalnya dari Kejadian, ya, Beresit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz, ya, itu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Kalau kita mau tulis lagi, kemudian ayat yang kedua, VHARETS, Hayeta, Tohu, Wavohu, ya. Kemudian bumi itu menjadi campur baur atau kacau balau, sampai kita ambil urutannya sampai di kalimat yang wah, ini kita tidak mau selesai. Sedangkan membaca Alkitab saja, ya, kita harus sediakan waktu untuk membaca kitab suci ini. Ya, mana itu? Ya, sebentar. Untuk membaca kitab suci ini, kita harus menyelesaikan 1 tahun dengan membaca kitab suci ini. 1 hari kita meluangkan waktu 3 pasal. Jadi kalau Anda membaca 1 hari 3 pasal, tidak bolong-bolong. Ya, tanpa bolong-bolong. Karena ada juga orang komitmen, oh saya mau baca Alkitab 1 hari 3 pasal. Jadi pagi bangun tidur 1 pasal dibaca. Siang-siang mungkin lagi makan siang, sebelum duduk makan dulu firman Tuhan 1 pasal. Kemudian malam sebelum tidur baca 1 pasal. Jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, tak lewat. Ya. Maka dari itu saya dengan keluarga saya selalu mengambil waktu untuk baca Alkitab ya dalam hari itu, yaitu 4 pasal per hari. Sebelum tidur kami baca 2 pasal dan bangun tidur kami baca 2 pasal. Jadi total 4 pasal. Kenapa? Karena misalnya kalau ada acara apa di sini, ada sudah tidak bisa tidak bisa lagi apa. Nah, ini kita mengantisipasi supaya dalam 1 tahun itu kita bisa selesai membaca Alkitab. Ya, dalam 4 pasal itu walaupun mungkin ada ya 1-2 hari lah dalam 1 tahun itu ada bolong-bolongnya, dan sisa-sisanya itu kita gunakan untuk menambah pembacaan di dalam perjanjian baru. Aman dunia persilatan. Ya. Tapi kalau kita bolong-bolong ya 1 tahun. Jadi kita mau kuliah ini 1 tahun ini, mau tafsir ini baru baca, belum tafsir. Saudara-saudara sekalian. Jadi caranya bagaimana? Kita harus membuat ringkasannya secara pesan. Ya. Ringkasan dari kitab itu yang penting kita harus lihat sebenarnya di dalam kitab-kitab ini apa inti dari yang dia kemukakan. Ya, makanya nanti kita akan lihat oh tafsiran dari perjanjian lama ini seperti ini. Ya. Jadi makanya seperti Bro Asar bilang kemarin, kalau kita mau tafsir ini banyak, banyak dari bagian setengah mati pusing. Makanya saya katakan kemarin, kalau menurut saya ya lebih enak ya, lebih gampang menafsir 1 ayat ya, 1 teks daripada 1 kitab. Apalagi ini kita mau belajar 39 kita mau tafsir 39 kitab dalam sesi yang sementara kita lakukan. Nanti sebentar lagi kita akan tafsir 27 kitab. Jadi total 66 kitab kita akan tafsir hari ini. Waduh, banyak sekali ya. Tapi mari jangan berkecil hati, pasti ada solusi. Yang namanya juga tafsir ya. Ada solusinya. Nah, kita akan lihat ya dari setiap kitab-kitab ini secara pesat, secara hurufiah, makna yang dituangkan apa adanya tanpa ditambah-tambah, tapi kita akan melihat 1 urutan ringkasannya secara ringkas. Ya, baik. Kira-kira kita mulai dari kitab Kejadian. Oke, kita mulai dari kitab Kejadian. Ini ringkasan ya, ringkasan paling ringkas. Siapa di sini yang mau meringkas kitab Kejadian dalam kurun waktu 1 menit?
Oke, ringkas kitab Kejadian 1 menit. Ada? Ada. Coba, silakan. Jangan lari dari pesyatnya, ya. Silakan. Ya, kitab Kejadian sesuai kalimat pertama. Bersit bara Elohim. Kitab Kejadian kalau saya ringkas itu berceritakan tentang awal dari segala sesuatu. Sudah. Oh, iya. 10 detik selesai. Wah, boleh juga ya, 10 detik. Tapi kita bisa ambil lah dia punya inti yang ada di dalamnya. Coba siapa lagi? Ya, tadi sekitar 10 detik. Ada yang 1 menit? Silakan. Kitab Kejadian seperti yang dibilang tadi bahwa Allah ingin yang tadinya manusia sudah diciptakan dan jatuh di dalam dosa, dan Allah dengan gambaran bangsa Israel dituntun oleh Allah ke tanah Kanaan. Nah, so kitab Keluaran itu tanah Kanaan. Ya. Ya. Ya, Allah ingin menyelamatkan dengan seluruh kitab ini menjelaskan Allah ingin menyelamatkan umatnya dengan datangnya Kristus. Oh ya, berarti sudah ringkas sampai di perjanjian baru karena sudah bicara Kristus. Ya, boleh juga dalam tempo 20 detik perjanjian lama, perjanjian baru sudah dijelaskan, ya. Oke, siapa lagi? Kitab Kejadian, intinya apa? Silakan. Joni? Ya, tidak kedengaran ini. Angkat tangan. Jadi kitab Kejadian ini menjelaskan tentang penciptaan manusia dan seluruh isi dunia, isi bumi. Dan yang kedua menceritakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ketiga, bagaimana Tuhan yaitu Bapa membuat satu misi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa lewat Nabi Musa. Terima kasih. Oh, sudah. Ya, berarti sudah sampai di kitab Keluaran. Oke, saya pindah kitab Keluaran ini ya. Jadi nanti saya akan meringkas semuanya ya. Tapi saya minta dulu partisipasi dari seluruh mahasiswa. Siapa yang bisa meringkas kitab Keluaran ini dalam tempo yang sangat singkat? Silakan. Ada? Ada yang mau berpartisipasi? Silakan. Belum? Oke. Baik. Ya, kita akan memulai saja. Nanti sebentar kita akan mereview kembali tentang ringkasan. Jadi step pertama yang harus kita lakukan dalam menafsir kitab suci ini ya secara metode eksegesa pardes, yaitu membuat ringkasan secara pesyat, secara hurufiahnya, secara letter tanpa ada
mau dimasukkan dari luarnya dulu. Ini secara letterlek, secara hurufiah, dia menjelaskan apa adanya, tapi dalam bentuk ringkasan karena ini terlalu banyak. Baik, saya akan memulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu bicara tentang Allah. Pada mulanya Allah. Nah, Allah menciptakan. Ciptaan yang paling mulia adalah manusia. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, kemudian ditempatkan di Taman Eden. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka gambar Allah itu sudah rusak dan diberikan hukumanlah kepada manusia dengan 3 kategori hukuman. Yaitu mereka harus keluar dari Taman Eden dan tidak punya pengharapan, tidak punya jalan apapun juga. Yang kedua, tidak benar. Mereka hidup dalam kesalahan. Kemudian yang ketiga, pada saat makan buah itu mati. Nah, dari hukuman inilah Tuhan kemudian menunjukkan satu perjanjian kepada manusia, yaitu bahwa keturunan wanita ini akan lahir yang meremukkan kepala ular. Itu perjanjian. Perjanjian itu dimeteraikan dengan menyembelih binatang dan kulitnya digunakan untuk menggantikan pakaian Adam dan Hawa. Nah, setelah itu mereka diusir keluar. Tapi dalam masa-masa berlanjut, maka Habel mempersembahkan korban persembahan dari ternak kambing dombanya. Kemudian inilah yang menginspirasi dia tentang hal di masa yang lampau. Dan persembahannya itu diterima. Tapi Kain membunuh adiknya Habel. Generasi penyembah punah. Tetapi melalui Adam dan Hawa lahirlah Set dan juga Enos. Pada saat itu orang mulai menyembah Tuhan. Tapi lama berlalu, kemudian ada satu zaman yang kejahatannya meningkat, yaitu zaman di mana zaman Nuh. Nuh dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan untuk penebusan manusia, ya, untuk pertobatan manusia selama 120 tahun. Ya, Nuh memberitakan itu dan kemudian orang-orang dalam yang kejahatannya memuncak itu tidak bertobat. Akhirnya hanya Nuh dan keluarganya yang selamat karena air bah. Setelah itu Abraham, setelah itu datang Ishak. Nah, di situ ada Ishak dibawa ke Bukit Moria untuk dikorbankan. Tetapi ya, Tuhan menggantinya dengan anak domba. Kemudian Yakub ya bergenerasi, ada 12 suku di dalam generasi itu. Oleh Yusuf, Yakub dibawa ke Mesir dengan keluarganya, disitulah mereka menjadi suatu bangsa. Jadi cerita tentang kejadian ini selesai di sini. Ya. Kemudian Kitab Keluaran. Lama setelah orang Israel ada di tanah Goshen di Mesir, Firaun yang berikutnya tidak lagi mengenal jasa-jasa Yusuf di masa yang lampau. Akhirnya bangsa Israel dijajah. Dalam kurun waktu 430 tahun penjajahan bangsa Israel, maka kemudian Tuhan peduli karena ada erangan tangisan yang naik kepada Allah terhadap bangsa ini. Tuhan mengutus Musa secara mujizat. Ya, Musa lahir dalam masa-masa yang sulit, di mana diberlakukan bahwa anak laki-laki Ibrani yang lahir harus dimusnahkan. Tapi Musa justru secara mujizat dibawa sampai ke istana Firaun.
Tuhan persiapkan 40 tahun di istana Firaun. Setelah genap 40 tahun, Tuhan bawa lagi dia 40 tahun di padang gurun. Setelah genap 40 tahun, Tuhan bawa kembali ke Mesir untuk menyatakan kerinduan Tuhan bahwa bangsa ini harus keluar dan kemudian pergi ke tanah Kanaan untuk menyembah Allah yang mereka sembah. Tetapi 9 tulah yang walaupun 9 tulah disampaikan tapi Firaun tidak bergeming. Nanti tulah yang ke-10 ya, Musa dan Harun menghadap tapi tidak juga bergeming. Tuhan mengambil alih dengan adanya Paskah pertama dilakukan di Mesir. Dan kematian anak sulung Mesir itulah dengan penyembelihan anak domba. Paskah pertama itulah membuat mereka keluar dari Mesir, kemudian sampai ke Gunung Sinai. Di Sinai mereka dipersiapkan untuk semua hukum-hukum, hukum Taurat, hukum sipil, hukum ibadah di Gunung Sinai untuk persiapan masuk ya ke tanah Kanaan, melewati padang gurun dan sampailah mereka di padang gurun untuk mempersiapkan masuk ke tanah Kanaan. Dengan yang saya ceritakan tadi ini, kita sudah melewati beberapa kitab sekaligus, ya. 4 kitab, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, ringkasnya seperti itu. Kemudian muncul kepemimpinan Yosua yang sudah dipersiapkan Musa untuk menggantikan dia sebagai regenerasi kepemimpinan untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan jalan melewati sungai Yordan dan ke Yeriko dan semua ya bagian-bagian kota-kota di tanah Kanaan direbut, ditaklukkan oleh Yosua. Ya, selesai kitab Yosua. Kemudian kisah ini berlanjut. Di tanah Kanaan masih banyak musuh-musuh Israel di situ yang harus diselesaikan. Tapi karena Yosua sudah meninggal, maka kepemimpinan itu ya diganti dalam kepemimpinan hakim-hakim. Ada sekitar 13 hakim yang memimpin bangsa Israel, tapi mereka masih terus dalam pergolakan jatuh bangunnya. Muncullah hakim yang terkenal di Israel di zaman yang lampau adalah Hakim Samuel. Dan juga dia adalah seorang nabi. Dia adalah hakim terakhir. Kemudian dia memimpin bangsa ini dengan kewibawaan kenabiannya. Ya, itulah Hakim Samuel. Tetapi ya pola kepemimpinan dari bangsa ini berubah lagi dari hakim-hakim menjadi raja-raja. Raja yang pertama adalah Saul. 40 tahun ia memerintah. Kemudian raja yang kedua adalah Daud. 40 tahun ia memerintah. Nah, pada masa pemerintahan Daud inilah maka bangsa Israel menjadi aman, tentram, dan damai. Karena apa? Semua tempat-tempat yang bangsa-bangsa di sekitarnya yang sangat mengganggu bangsa ini sudah ditaklukkan. Dan pada saat itulah Daud mengambil Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ya. Jadi pada zaman Daud sudah aman dan damai. Tidak ada lagi peperangan dalam hal ini. Tapi ada satu kerinduan seperti apa yang dinyatakan oleh pemimpin besar mereka yang bernama Musa pada waktu mereka keluar dari Mesir. Apa itu? Mereka akan ke tanah Kanaan untuk beribadah kepada Tuhan.
Tapi Daud hanya sanggup menaruh, ya. Daud hanya sanggup menaruh tabut Tuhan itu di satu pondok yang namanya Pondok Daud. Ya, Pondok Daud. Kerinduannya apa? Kerinduannya adalah Daud ingin mendirikan bait suci yang megah supaya seluruh orang Israel bisa beribadah di bait suci itu, dan semua alat-alat bait suci yang ada di tabernakel Musa itu ditaruh, ya, di dalam bait suci itu. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Daud, tanganmu penuh dengan penumpahan darah para musuh. Nanti anakmu lah yang akan mendirikan bait yang megah. Cukup sampai di sini. 40 tahun Daud memerintah sebagai raja pada waktu itu, kemudian pemerintahan kerajaan dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Pada waktu pemerintahan Salomo inilah puncak dari pemerintahan, sudah aman damai, dialah yang mendirikan bait suci yang megah yang dinamakan Bait Suci Salomo. Nah, disinilah mereka beribadah, mempersembahkan korban-korban sembelihan dan lain sebagainya. Hadirat Allah turun dengan begitu luar biasa. Saya boleh katakan pada masa pemerintahan Salomo ini, bangsa Israel sudah memasuki kehidupan, yaitu new normal life. Ya, di mana ada damai di situ, di mana ada bait suci yang megah di situ, orang sudah mulai masuk ke Ka'bah untuk menyembah seperti apa yang diintikan, cita-citakan, yang ditaruh oleh Tuhan kepada Musa, visi yang ditaruh oleh Tuhan kepada Musa, ya, kepada Salomo untuk menyembah Tuhan Allah kami. Dan Salomo lah yang sudah mendirikan bait suci. Ini terjadi 480 tahun setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan dengan tujuan apa? Untuk menyembah Tuhan di satu tempat yang megah, yang luar biasa itu. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, bahwa pada pemerintahan Salomo ini adalah puncak dari kejayaan, sehingga Salomo diberikan dalam doanya, diberikan hikmat sampai raja-raja, ratu dari berbagai tempat datang menyaksikan hikmat Salomo. Tetapi karena Salomo melakukan, ya, satu pelanggaran yang fatal, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, pada masa kerajaan Israel inilah, ya, terjadi di mana nabi-nabi Tuhan muncul. Seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, ya, Nabi Hosea, ya, Nabi Amos, ya, Yoel, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Nabi Habakuk, Nabi Hagai, Sakaria, Maleaki. Semua nabi-nabi itu kemudian berbicara kepada bangsa ini di tengah-tengah keterpurukan dan perpecahannya. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel itu terpecah menjadi dua bagian. Israel Utara dengan ibu kota Samaria, kemudian Israel Selatan. Ya, jadi Israel Utara ibu kota Samaria itu dari 10 suku, mulai dari suku Ruben, ya. Kemudian Israel Selatan terdiri dari 2 suku, ya, yaitu 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah,
dengan ibu kota Yerusalem. Tapi dua ini, bangsa ini semakin ya tidak harmonis, saling bertempur, saling melawan, saling berperang, padahal mereka dalam darah yang sama, darah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka bergolak. Kemudian Israel Utara pada tahun 721 dibawa ke Assyria, di dalam penawanan di sana. Kemudian Israel Selatan tahun 602 dibawa ke Babilonia. Nabi-nabi terus berbicara kepada bangsa ini. Dan Nabi Yesaya, ada satu nubuatan Nabi Yesaya tentang satu konsep keselamatan di dalam Yesaya pasal 53, seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Ya, itulah satu nubuatan para nabi seperti Nabi Mika dengan Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya bernubuat tentang di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini akan muncul pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang gagah perkasa. Dialah Mesias yang akan datang kembali pada masa yang akan datang. Nubuatan ini selalu disebut-sebut. Dengan adanya nubuatan yang selalu disebut-sebut ini, maka selesailah saya menjelaskan perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki. Ya, ringkas sekali. Sebenarnya ini dibaca satu tahun dengan 3 pasal, saudara-saudara sekalian. Ya, nah, hari ini sudah selesai. Kita mendapatkan ringkasannya. Nah, inilah ya yang saya sebut dengan bagaimana kita mau melihat semua konsep di dalam kitab ini secara pesyat. Ya. Sekarang kita masuk pada step yang kedua. Itu kita harus tahu dulu ringkasannya, ceritanya, ya, baru kita bisa lagi masuk pada step yang kedua. Oke. Step yang kedua apa? Rames. Oke, Remes. Ya. Rames dan nasi. Ya, Remes. Ini tadi Pesyat. Kemudian Remes. Oke. Remes apa itu artinya? Menafsir dengan melihat simbol-simbol. Oke, sekarang kita akan melihat simbol-simbolnya. Ya, kalau ini tadi hurufiah. Ya. Ya, secara hurufiah. Apa adanya. Ya. Pakai tikar. Kemudian di sini kita lihat simbol. Oke. Dari kisah yang sangat menarik yang kita sudah lihat tadi. Kira-kira apa simbol yang muncul yang bisa merupakan urutan dari Kejadian sampai Wahyu? Dari Kejadian sampai Maleakhi. Ada yang bisa kemukakan di sini mengenai simbol penting, ya? Ada? Simbol. Simbolnya apa? Bayangannya. Nah, dari simbol itu kita akan nanti lihat ini akan terus merupakan benang merah. Ya, benang merah. Nanti kita akan lihat benang merahnya itu di step yang ketiga.
ada satu simbol yang saya perhatikan dari kitab Kejadian. Waktu manusia pertama Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, Allah memiliki sebuah rencana untuk mengembalikan citranya Allah dengan ada satu simbol yang dikerjakan oleh Tuhan di taman itu, di mana Allah mengambil dan untuk menutup aurat, menutup kemaluan. Mengganti pakaian. Ya. Dan ini sebuah rencana untuk menyelamatkan manusia. Dari simbol ini, anak domba di dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada ayat mengatakan bahwa Allah adalah anak domba. Yesus adalah anak domba yang menjadi tebusan. Itu yang bisa. Oke, baik. Ya, saya pikir itu sudah merupakan hal yang bisa mewakili ya. Ini adalah pendapat yang sudah representatif, sudah terwakilkan dari semua mahasiswa. Jadi kita melihat di situ simbol ya. Remes yang paling penting di situ adalah binatang. Binatang ya, atau domba yang apa? Korbankan. Diputar. Domba putar. Disembelih. Domba putar. Ya, di sini nanti kita akan tahu ya bahwa ada apa sebenarnya yang terjadi pada persembahan Habel. Ya. Oke. Sekarang kita melihat dari awal. Dari awal setelah Tuhan melaksanakan vonis pada manusia, tapi di situ ada perjanjian penting. Ya. Di mana melalui keturunan dari perempuan itu, keturunannya akan meremukkan kepala ular. Ya, walaupun ular itu memagut tumitnya. Ya, ini ada simbol di sini. Kemudian setelah Tuhan menyampaikan hal itu, maka dia menyembelih binatang dan kulitnya itu digantikan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama mereka menggunakan pakaian dari daun pokok ara, digantikan. Nah, dari sinilah kita lihat juga ada simbol-simbol berikut yang terjadi kepada Habel yang mempersembahkan kambing domba. Ya, di situ persembahannya diterima. Kemudian terus kita melihat bahwa konsep persembahan atau penyembahan untuk satu tebusan-tebusan ini juga terjadi setelah Nuh selesai di Saman Saman air bah. Ya, ada korban di situ. Juga waktu lewat sama Nuh, di mana ada Nimrod yang memuncak juga kejahatannya, kesombongannya dengan membangun menara Babel. Tapi setelah itu manusia terserak kemana-mana, terpencar kemana-mana. Tapi Tuhan kemudian memilih satu bapa yang namanya Abraham. Dari Abraham ini Tuhan janjikan generasi seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kemudian lahirlah Ishak dari seorang istri dari kandungan yang mandul. Ini anak mujizat. Ishak itu anak mujizat karena dia lahir dari rahim yang mandul. Tapi inilah perjanjian Tuhan.
Tapi kemudian Tuhan menguji Abraham supaya anaknya itu dibawa ke Bukit Moria untuk dikorbankan di sana. Tetapi kemudian Tuhan menggantikannya dengan domba. Domba sembelihan. Jadi kita melihat juga setelah itu Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian Musa. Musa di Mesir juga sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan pesan, ada simbol yang kuat di situ, yaitu penyembelihan anak domba Paskah di Mesir. Waktu itu mereka sudah keluar. Kemudian setelah mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan lagi memberikan peraturan dalam tata ibadah mengenai korban-korban sembelihan. Ya, dalam korban-korban sembelihan inilah ya yang juga terjadi waktu mereka keluar ya waktu di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan bilang harus terus merayakan perayaan ini. Setiap perayaan ini ada simbol-simbolnya seperti ini ya. Sampai di tanah Kanaan, kemudian juga bangsa Israel terbiasa juga nabi-nabinya, muncullah Yesaya juga. Yesaya memberikan satu pernubuatan tentang simbol ini. Simbol apa? Seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dan itu cerita tentang Mesias. Nah, nanti kita akan lihat sambungannya sampai kepada perjanjian baru. Jadi memang betul yang disampaikan tadi bahwa simbol yang kuat, ya, secara remes yang kita lihat ini, simbol yang kuat dalam seluruh kitab Tanakh ini, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya, perjanjian lama ini, simbol yang kuat adalah binatang atau domba yang tersembelih untuk suatu penebusan. Jadi kita lihat di sini, ya, kita sudah mulai mendapatkan satu bagian-bagian yang terpenting di sini, bahwa inilah yang merupakan simbol yang kuat di sini. Nah, dari sini penjelasannya. Ada yang mau bertanya? Ya, ya. Ada yang mau bertanya? Asar sudah buka mic. Silakan. Ya, boleh saya simbol yang paling dijelaskan adalah binatang. Dalam hal ini domba. Tapi mungkin saya juga sedikit kan kalau kita lihat di perjalanan Israel ini habis di padang gurun atau lokasi terpusat di padang gurun. Tidak terlalu kedengaran. Coba dia punya itu speaker headsetnya ditaruh di dekat mulut supaya bisa kedengaran. Ya, dengar Ya, Pak. ya. Sudah lalu tak dengar lagi. Ya, ini kan tadi simbol-simbol yang dibilang itu yang penting itu adalah domba ya, binatang. Nah, tapi kalau saya boleh mungkin tambahkan, kalau saya lihat di perjalanan Israel ini kan berpusat di padang gurun. Lokasinya semua dihabiskan di padang gurun ya. Perjanjian lama itu berpusat di padang gurun. Bahkan kalau kita tahu ya 40 tahun mereka habis di padang gurun. Dari keluaran itu sampai mau masuk Kanaan itu melalui padang gurun. Maka padang gurun juga tidak bisa dimasukkan sebagai simbol. Ya. Hanya itu, Pak. Oke. Kalau kita mau tafsir kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan atau Torah itu masuk. Tetapi yang kita tafsir ini seluruh kitab. Ya. Nah, itu tadi yang Asar bilang kemarin
bahwa lebih baik menafsir apa? Menafsir satu ayat atau teks daripada seluruh kitab. Ya. Karena kalau kita mau masukkan itu, ada banyak lagi simbol-simbol. Tapi yang saya mau angkat satu simbol ini adalah simbol yang bisa terurut mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu yang disebut dengan simbol utamanya. Nah, nanti di dalam penafsiran ini kita harus tahu bahwa ada prinsip-prinsip penafsiran, yaitu prinsip sebutan. Mana yang paling banyak kali. Jadi yang saya ambil ini adalah yang paling banyak kali dibahas dalam setiap kitab. Nah, itu nanti kita lihat ini benang merahnya. Memang kalau kita membahas tentang, apalagi kalau kita menafsir kitab Keluaran, masuk itu padang gurun. Sudah mengerti? Sudah. Ya, karena kita mau ambil ini dia punya, jangan sampai nanti. Nah itu sama seperti pernyataannya Asar kemarin. Aduh, kalau mau tafsir yang ini, oh sudah banyak dari sisi sini. Ini mau diambil ini. Nah, itu sudah terpancing dia. Dia sudah mau ambil yang lain untuk apa namanya? Memasukkan di situ. Tapi di sini artinya yang intinya. Ini prinsip sebutan, prinsip konteks ya. Di mana yang lebih banyak kali ya disebut-sebut, mana yang lebih terurut dari awal sampai akhir. Ya. Kenapa anak domba? Karena anak domba ini dibicarakan mulai dari Kejadian. Pasal-pasal awal. Sampai di mana? Sampai kitab Wahyu. Ya, nanti kita akan lihat ya. Sampai kitab Wahyu ini anak domba terus dibicarakan. Berarti ini sesuatu yang penting di sini, ya. Oke, saya pikir kita mengerti dengan karena kita ini sedang belajar tentang tafsir PL dan tafsir PB. Nanti kita rangkaikan, kita urutkan nanti ke depan berikutnya. Ya, baik, kita sudah melihat bagaimana simbol binatang atau domba ini yang tersembelih mulai terjadi pada kitab Kejadian, ada pada kitab Keluaran, ya kitab Kejadian dengan lembu atau binatang yang disembelih mulai dari Kejadian pasal 3, juga Kejadian pasal 4, Kain dan Habel, juga mulai dari Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal selanjutnya di zaman Nuh ya. Kemudian juga binatang yang tersembelih itu ada di kitab Keluaran ya. Juga dari di Abraham ya. Abraham, kemudian Isa, kemudian Yakub, kemudian Musa dengan domba Paskah, juga kemudian para pemimpin-pemimpin dengan merayakan ya perayaan-perayaan dengan korban anak domba, dan juga sampai di kitab nabi-nabi Yesaya memberikan gambaran juga tentang anak domba yang tersembelih. Kemudian juga nabi-nabi yang lain yang menubuatkan tentang Mesias yang juga anak domba. Jadi semuanya ini terkait dari setiap kitab-kitab. Kita ambil satu titik ya, karena kitab yang kita sedang pelajari ini, itulah alasannya kenapa Alkitab kita yang terdiri dari dua bagian tadi ini ya, dua bagian tadi itu disebut perjanjian ya. Kenapa disebut perjanjian? Ini ada kaitannya. Perjanjian itu harus ada meterainya. Meterainya ini penyembelihan. Ya. Jadi kalau kita melihat oh ini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa kita harus belajar tentang kenapa kitab kita orang Kristen ini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Beda dengan agama Yahudi, menamakan kitab mereka itu bukan perjanjian, tetapi Torah,
Nevi'im, Ketuvim. Itu di nama kitab mereka yang disingkat dengan Tanakh. Ya, Tanakh. Nah, jadi ini berkutat pada kitab-kitabnya saja. Tapi kitab suci orang Kristen adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dulu saya waktu sekolah Alkitab, saya tidak terlalu mengerti dan kayaknya mengantuk kalau dapat pelajaran Taurat dan Rahmat. Ya. Nah, ini sudah mulai ketawa semua ini. Pasti dorang juga itu. Bukan salah satu, semua, ya. Apalagi kalau so bicara tentang sembeli korban binatang apa semua ini. Tahu-tahunya setelah banyak mempelajari kitab ini, Taurat dan Rahmat itu sebenarnya Taurat itu Perjanjian Lama dan Rahmat Perjanjian Baru. Kalau kita belajar Taurat dan Rahmat artinya beres belajar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Itu Taurat itu Perjanjian Lama. Jadi itu sembelihan-sembelihan yang kemudian dikukuhkan pada zaman Musa, yang ditetapkan oleh Allah pada zaman Musa untuk setiap orang yang berdosa, ya, setiap orang yang menghadap Tuhan, setiap orang yang melakukan ibadah harus ada penyembelihan, harus ada curahan darah. Nah, tapi rahmatnya apa? Nah, nanti kalau saya sudah mau kasih tahu sekarang ini sudah sampai di Perjanjian Baru nanti ya. Kita masih bicara tentang Perjanjian Lama, ya. Jadi kita melihat, dari sisi remes simbol-simbolnya ini begini ini kitab kita yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah matang di sini melihat sisi yang paling penting dari remes dari simbol itu apa? Kita nanti akan gabungkan kisah secara hurufiah dengan simbolnya. Ya. Nah, simbolnya. Maka kita datang pada step yang ketiga. Nah, step yang ketiga apa? Deras. Deras. Oke. Nah, disinilah baru kita melakukan tafsir dari semua konteks-konteks yang kita bicarakan tadi. Saya yakin waktu kita melihat simbol-simbolnya ini apa, kita sudah mulai dapat bayangan, oh begini dia. Nah, jadi kita sudah bisa lihat, ya ini tafsir ya. Bagian ini. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Yang ini merupakan satu pembuka yang luar biasa ketika kita akan menafsirkan tentang satu perjanjian yang luar biasa. Satu kasih Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa yang dituangkan di dalam seluruh kitab suci ini. Ya, yaitu apa? Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tolong dibacakan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Kemudian sambung dengan pasal yang sama, ayat 21. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya,
sebenarnya inti dari kitab yang kita sedang tafsir ini, ya, inti semua saya ambil dalam satu kata saja, ya. Satu kata begini. Apa ini? Kasih Allah. Kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan kepada seluruh umat manusia melalui rencananya yang agung mulia. Ya, ini satu ya. Ini satu frasa saja ya, kasih. Ya, kasih apa? Kasih Allah. Ya. Yang Tuhan mau nyatakan kepada manusia. Coba kita melihat bagian yang penting di sini. Ya. Mungkin barangkali supaya teknisnya bisa bagus karena saya ada kresek-kresek di sini, ya. Barangkali ada, kalau saya bicara semua harus mute dia punya apa namanya speaker, ya. Nanti kalau sudah mau ngomong baru langsung pencet speakernya, dan setelah selesai bicara kasih mati ulang supaya bagus. Nah, ini baru kedengaran bagus ini dia, ya. Oke. Baik. Ya. Inti dari semua yang dinyatakan di dalam 39 kitab ini adalah kasih Allah. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, itu sudah sejak dari awal. Ya. Coba kita nanti lihat di dalam penciptaan manusia. Kita ini diciptakan spesial dari ciptaan yang lainnya. Nanti sebentar kita akan melihat benang merahnya bagaimana, ya. Tapi saya akan menafsirkan dulu semua ini tentang kasih Allah itu. Kasih Allah yang paling, ya, yang paling sempurna adalah penebusan. Kenapa ada penebusan? Ya, ya, ini. Kenapa ada penebusan? Karena ada pelanggaran. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Bisa bayangkan Kejadian pasal 1 ayat 26 itu. Ya. Di situ dikatakan Vayomer Elohim Naase Adam Bet Salmenu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kemudian dinyatakan di dalam ayat yang ke-27 dalam pasal 1 Kejadian itu dikatakan Vayifra Elohim et ha Adam, ya, Betsalmo Betselem Elohim baraotom, ya, Sakar hunekefa baraotam. Maka Tuhan Allah menciptakan manusia itu, ya, sesuai dengan gambarnya diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Bukan main. Ini sesuai dengan gambar Allah. Tidak ada satu ciptaan yang lebih mulia dari ciptaan manusia, ciptaan itu adalah kita yang ada sekarang ini, ya. Bukan main, dia punya kasihnya, dia punya perhatiannya yang sungguh, ya. Bahkan
kitab Mazmur pasal 8 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu hampir sama seperti Allah. Bisa dibukakan ayatnya, mungkin saya tidak salah ya. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Coba tolong dibukakan. Nah, ini baru bisa buka mic. Siapa yang mau baca? Mazmur 8 ayat 6. Ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Coba kita lihat situ. Hampir sama. Kurang sedikit lagi sama. Di mana yang tidak samanya? Ada yang tahu? Kuasa. Dia punya maha itu yang tidak sama. Ya. Tapi yang lain itu sama. Mau bilang gambar dan rupanya, mau bilang moral kita sama. Ya. Dia menciptakan sesuatu sesuai dengan gambar kita. Ada gambar kepribadian di sini, gambar moralnya ada di sini. Ya. Manusia itu bermoral, tidak sama dengan binatang. Binatang tidak bermoral. Nah, moral itu ada sama Tuhan pencipta kita. Jadi hampir sama, cuma yang tidak samanya tinggal yang maha-maha, ya, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Nah, cuma itu. Cuma ini lagi, ya ini Lucifer ini bukan main dia mau ambil itu maha-maha. Ya, akhirnya ditendang ke bumi. Ya. Nanti kita juga akan belajar bahwa apa yang menyebabkan Lucifer sehingga ada semacam keraguan di dalam hidupnya sehingga dia memberontak jadi teroris di sorga. Ya. Jadi kalau mau bilang teroris bukan di dunia, di sorga so ada teroris. Lucifer. Ya, dia memberontak. Nah, nanti kita akan belajar di dalam resume dari kuliah ini. Nanti ingatkan saya ya untuk mengungkapkan rahasia dari Lucifer. Kenapa sampai dia terlalu fugado begitu ya? Artinya dia tidak nyaman di sorga dengan itu sehingga dia mau nabrak sana nabrak sini. Ya, tapi supaya kita bisa berurutan dia punya tafsiran saat ini. Jadi saya sedang mengajar tentang bagaimana Allah itu di dalam seluruh kitabnya ini. Ya, dalam tafsir intinya adalah Allah itu memiliki kasih yang besar pada manusia. Itu bukti-buktinya tadi. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya. Kemudian dia tempatkan lagi di tempat yang terbaik. Ya. Nah sekarang saya mau tanya. Ini penciptaan manusia ini sudah menurut standar kasih Allah yang luar biasa. Saya mau tanya sekarang mahasiswa. Kenapa kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6, hari terakhir. Hari terakhir yang paling terakhir kan Allah beristirahat. Jadi tapi pekerjaan Allah ya tangannya bekerja itu kenapa dia menciptakan manusia pada hari yang terakhir? Apa alasannya? Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6 itu. Kenapa tidak hari yang lain? Karena ada ayat berkata dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan untuk mengusahakan semuanya ciptaan dari hari pertama dan seterusnya. Untuk mengurus, untuk menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Sehingga manusia diciptakan dengan sempurna. Itu dari saya. Ya, ada lagi yang lain? Saya boleh sedikit. Silakan.
Jawab. Kalau bahasa Inggrisnya save the best for last. Halo, Ya, silakan. maaf saya tidak bisa keluarkan Oke. gambar karena signal kurang bagus. Ya, tidak apa. Ya. Ya. Jadi mengapa manusia diciptakan di hari yang ke-6? Alasannya karena Tuhan menyediakan terlebih dahulu apa-apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Save the best for last. Dan seperti apa yang Yang disampaikan baik. oleh Pendeta Amos, Ke belakang. itu juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada manusia untuk mengurus apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Itu saja, Om. Oke, Terima kasih. saya pikir ini sudah terwakilkan semuanya. Ya, rupanya kelas ini memang ya cerdas-cerdas semua ya. Ah. Boleh sedikit Om, boleh. Tambah, ya supaya lebih tambah cerdas. Ya, saya mungkin sedikit mengoreksi bentuk pertanyaannya, Om. Ya, Kalau menurut saya, waktu penciptaan itu belum ada kronos. Jadi urutan 1, 2, 3 sampai 7 itu kan masuk dalam kronologi. Sedangkan pada waktu itu belum ada kronologi hitungan waktu. Jadi bukan kenapa diciptakan pada hari ke-6, kenapa diciptakan terakhir. Kalau hitungan hari ya kalau kita lihat konteks waktu itu belum ada kronos. Cuma waktu penulisan kitab sudah ada kronologi, maka ada hitungan waktu hari 1, 2, 3. Jadi kalau saya ya, mungkin dari saya bisa juga dikoreksi. Pertanyaannya yang sebenarnya bukan kenapa pada hari ke-6, kenapa dia ciptakan terakhir, mungkin seperti itu. Kalau salah saya silakan dikoreksi. Terima kasih. ya, terima kasih. Ya, Save the best for last. kronos bisa ada di tengah-tengah aion. Ya, aion itu artinya kekal ya. Dalam kekekalan bisa saja terjadi kronos. Nah, itu bisa selanjutnya. bisa. Cuma begini, waktu atau kronos itu bisa menjadi satu hitungan dalam tahun-tahun dan lain sebagainya dalam hitungan manusia. Itu nanti setelah waktu itu tidak ada. Tapi di dalam kekekalan terus ada urutan-urutan. Makanya di dalam penciptaan itu ada yang disebut dalam teks-teksnya itu dibilang Yom Echad. Itu ditafsirkan hari pertama. Kemudian setelah penciptaan yang berikut disebut lagi Yom Sheni dalam bahasa Ibrani-nya, hari kedua. Kemudian lanjut Yom Revi'i, hari ketiga. Yom Khamisi, hari keempat. Ya. Kemudian Yom Hasisi, hari ke-5 dan seterusnya sampai pada Sabat. Ya, sampai pada Sabat. Di mana kemudian itu adalah yang sudah selesai. Ya, Sabat, hari terakhir. Bagaimana bisa Om di dalam Ya. Ainon ada kronos? Bagaimana? Bagaimana bisa di Ainon? Bagaimana bisa dalam Ainon ada kronos? Berarti bisa ada juga kurios. Maksudnya bagaimana ini? Oke, jangan Tidak, Om bilang jangan terjemahkan kekekalan itu kosong. Tidak bisa. Di dalam kekekalan itu ada juga cuma dalam hitungan-hitungan waktu atau timing-timingnya itu yang tidak ada. Ya, misalnya kita tidak bisa tahu hari yang dibilang hari pertama itu apakah dari terbit matahari sampai terbenam. Kita kan tidak bisa tahu. Misalnya, Allah menciptakan hari pertama. Iya toh? Nah,
kapan kita bilang hari pertama itu adalah sejak hari terbit matahari sampai hari terbenam, sedangkan matahari belum diciptakan pada hari pertama. Kan begitu. Jadi jangan lupakan pemahaman di dalam kekal itu sepertinya kosong. Jadi kalau kekekalan itu di dalam satu kekosongan bagaimana ya? Cuma di dalam kronos ini tidak bisa dihitung dengan satu waktu yang standar. Tetapi kronosnya urutan. Jadi kronos itu artinya urutan. Ya, kalau Asar bilang tadi terakhir berarti ada kronos di situ. Ya, ada pertama, ada yang terakhir. Nah, gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kita tidak tahu. Bahwa hari pertama itu apakah memang dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita tidak tahu. Karena itu di masa kekekalan, aion. Ya, jadi sudah mengerti ini. Jangan berasumsi seperti, kalau kita ada di kekekalan, kosong semua ini. Semua sudah. Tidak bisa. Makanya secara etimologi juga, Yesus bilang begini di kitab Wahyu, akulah yang awal dan akhir. Awal akhir itu bicara tentang kronos. Ada awal, ada akhir, kronos. Ya, begitu. Jadi juga kita lihat di dalam teksnya, di dalam hari pertama kan Tuhan bilang menciptakan hari pertama terang. Itu kronosnya. Hari kedua adalah cakrawala. Hari ketiga pemisahan antara daratan dan lautan. Hari keempat ya, unggas diciptakan ya. Kemudian hari kelima ya, yang yang lainnya. Hari keenam binatang dan manusia. Ini kronos. Urutan. Ya. Tapi di dalam urutan itu kita tidak bisa menghitung waktu. Dalam kronosnya misalnya saat hari pertama, hari pertama itu sekian itu yang waktu yang dihitung itu adalah merupakan tafsir-tafsir, ya. Tafsiran-tafsiran yang kita tidak dapatkan dari eksegesa. Nah, disinilah mungkin makanya penafsir itu mengatakan kemungkinan, itu exegesanya yang masuk. Jadi sudah mengerti di sini. Oke. Kenapa dia hari yang ke 6 ya? Kenapa? Ya sudah terjawab tadi bahwa Allah menciptakan pada hari yang ke-6, ya sudah. Begini saja, secara sederhana saja. Bagaimana Asar? Sudah nanti ngana pikir ulang, ya. Ya. Ya, nanti ngana asal jangan terlalu banyak berpikir, kurang kaget ngana dibawa di Mamboro lagi nanti. Aduh repot saya ini. Saya yang jadi bertanggung jawab di kelas ini, ya. Ya, nanti dipikir ulang, ya. Jadi kronos ini menunjuk pada urutan. Bukan batasan-batasan waktu. Ya. Kalau batasan waktu misalnya saya berumur saat ini tahun ini 51 tahun. Artinya apa? Nah, itu sudah bicara waktu. Ya. Tapi kalau bicara urutan itu kronos, kronologi. Dari awal sampai akhir. Nah, itu kronologi. Jadi kalau Asar bilang tadi, sebetulnya harus dikatakan Tuhan menciptakan pada hari terakhir. Itu kronos juga awal sampai akhir. Jadi mau dari urutan 1, 2, 3, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya itu kronos. Ya. Nah, mau bilang dari pertama sampai terakhir itu kronos. Ya. Tapi kemudian ada kronos yang kemudian dikembangkan menjadi batasan-batasan waktu. Itu yang dibilang periodik, ya. Dalam periode ini berarti waktunya sekian. Ya, oke.
Sudah, nanti Asar pikir-pikir selanjutnya, karena saya lihat di gambar ini dia sementara berpikir, dia punya apa dahi bengkerut terus, ya. Ya, oke, kita lanjut saja. Jadi benar ya, itu menunjukkan kasih Allah. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya begini. Pada hari pertama Allah menciptakan manusia. Oke? Hari pertama Allah menciptakan manusia. Sekarang firman yang berikut, manusia mau ditempatkan di mana? Ya, mau tinggal di mana? Ya, itulah kata-katanya tadi adalah menyediakan. Jadi semua sudah komplit. Sama dengan kita orang tua misalnya, mau kasih senang anak pindah di apa? Satu tempat yang baru entah di mana. Anak pergi di sana. Setelah anak pergi di sana, cuma hutan semua ini, tidak ada rumah, tidak ada apa, tidak ada balanga, tidak ada segala macam, tidak ada ketersediaan semuanya. Ya. Nah, demikian juga Tuhan menyediakan sebelumnya segala sesuatu. Dan setelah semua sudah beres, ini manusia. Itu satu wujud kasih Allah yang luar biasa. Ketersediaannya, dia menciptakan kita manusia dengan sesuai dengan gambar dan rupa Allah diciptakan manusia. Wah, luar biasa, ya. Nah, kasih Allah yang luar biasa. Tapi begini, kasih Allah itu kemudian teruji dengan luar biasa. Pada waktu manusia melanggar, ya, bukan main kalau Allah itu tidak punya kasih yang panjang sabar. Kalau misalnya kayak Asar, ya, nanti dia bilang, Asar bilang, memang anak kita suciptakan dengan kita gambar sendiri, kita itu sendiri, kok ngana melanggar kita perintah, tendang ke sana ngana, kurang ajar ngana. Nah, bisa jadi begitu, ya. Tapi Tuhan memiliki rencana yang agung mulia kepada manusia. Dan sebagai konsekuensinya, Allah itu yang kita harus tahu bahwa dia adil, bijaksana, penuh kasih. Kenapa saya bilang dia adil, bijaksana, penuh kasih? Kalau Allah itu tidak adil, ya, Allah itu tidak adil, maka yang terjadi bahwa kalau waktu manusia melanggar, dia cuma punya kasih, ya. Allah itu tidak adil, dia cuma punya kasih. Nah, terjadi satu, bisa mungkin ada mic-nya yang di off. Ya, oke. Ya. Jadi kalau Allah itu cuma punya kasih tapi tidak adil, dia akan bilang begini. Oh, manusia melanggar. Sudah, beres semua, tidak apa. Lupakan apa yang saya firmankan lalu. Berarti tidak konsekuen. Tidak ada keadilan. Nanti iblis lagi protes-protes. Sedangkan Allah sudah adil, iblis terus protes. Ya, apalagi cuma begini. Nah, untuk keadilannya itu, hukuman tetap dijalankan. Tetap hukuman ada. Tapi penghukuman ini harus membutuhkan penebusan. Dan penebusan ini adalah satu penebusan yang memiliki syarat dari apa yang dia ucapkan, konsekuensinya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menebus manusia yang berdosa. Masa jeruk makan jeruk? Ya. Manusia berdosa menyelamatkan yang berdosa, tidak bisa. Ya. Nah, ini
yang ada di hati Allah, maka dia melakukan penggantian. Kenapa harus darah binatang? Ya. Kenapa harus darah binatang? Boleh saya dijawab? Ya, karena kalau darah pasti ada yang dipotong, dibunuh untuk memperoleh darah. Ya. Kenapa simbolnya itu adalah darah binatang? Ada yang tahu? Saya boleh Om? Ya. Apa yang sampaikan Om, mengapa harus binatang? Yang pertama yang saya tahu, di dalam kitab Taurat, itu ketika memberikan korban berupa korban bakaran, yaitu yang binatang itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika itu digambarkan sudah menjadi simbol untuk pengorbanan Yesus. Jadi artinya ketika Yesus dijadikan sebagai korban, itu menyukakan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang kedua, binatang. Kenapa harus binatang di masa Taurat atau di masa sebelum Perjanjian Baru? Supaya memperlihatkan bahwa harus ada yang menyempurnakan setiap pengorbanan yang sudah dilakukan, bahwa ternyata binatang itu tidak sempurna. Harus melalui Yesus baru sempurna. Mungkin itu, Om. Terima kasih. Oke. Mungkin supaya dipahami lagi pertanyaan saya balik. Kenapa bukan darah manusia? Oh, Kenapa karena pengorbanan ya. penggantian ini bukan darah manusia? Oke Om, kalau begitu seperti apa yang disampaikan oleh Om tadi, karena manusia itu sudah dalam ketidaklayakan, Ya. sudah jatuh dalam dosa, dan tidak mungkin seperti Om bilang, jeruk makan jeruk. Manusia yang berdosa menebus yang berdosa. Mungkin itu Om. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Itu alasannya. Ya. Inilah pergumulan untuk menyatakan kasih yang luar biasa, sehingga boleh manusia sebenarnya, boleh darah manusia. Syaratnya apa? Manusia itu darahnya tidak berdosa. Harus ada curahan darah. Bisa darah mana saja. Tetapi manusia, mohon maaf, darahnya sudah tercemar dosa, jadi tidak bisa. Nah, karena binatang tidak ikut-ikut berdosa, maka diambilkanlah simbolnya. Tetapi ingat, itu simbol. Ya, simbol. Ini merupakan pengganti untuk penebusan yang Tuhan nyatakan, tetapi ini merupakan simbol. Simbol saja. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa semua penggantian dan korban curahan dari Habel, ya. Kalau dulu guru sekolah minggu, saya punya guru sekolah minggu dulu, saya tidak mau sebut siapa DP nama-nama semua tutor sampai guru sekolah minggu, kalau mengajar tentang Kain dan Habel, pasti orang bilang begini, anak-anak, itu Kain, dia mempersembahkan dia punya korban yang dia punya hasil pertanian itu yang kurus-kurus, yang kekecil, yang so kering, yang so layu-layu semua dia bawa di persembahan. Makanya Tuhan tidak terima. Kalau Habel dia bawa yang tambun-tambun. Cari di dalam teks itu secara hurufiah. Ada ndak Kain mempersembahkan persembahan yang kurus-kurus? Ada tidak? Ya. Ini saya ditanamkan waktu kecil. Karena persembahan Kain kata diterima karena dia
dia bawa persembahan lagi, mukanya bukan main, rupa muka pustema, rupa muka ampapul, muka pepaya dia pokoknya guru sekolah minggu ya. Mungkin waktu kalau saya sudah mengerti sekarang ini, kong saya ada di zaman itu, kita baru mau bilang, ya bagai-bagai jo guru, beken-beken juga nape tahu-tahu di situ, ya, baca cerita jo di situ, ya. Kadangkala kita begitu, ya. Tapi sebenarnya yang intinya bicara tentang korban, persembahan, penebusan, khususnya dalam penebusannya, saya yakin Habel sudah menangkap cerita-cerita yang penting dari orang tuanya. Tidak mungkin Adam dan Hawa tidak bercerita kepada anak-anaknya. Oh, papa dan mama dulu so jatuh di dalam dosa, ya. Tapi ya puji Tuhan, walaupun papa dan mama sudah begini, ya, dia kasih lagi perjanjian melalui keturunan mamamu ini nanti ke depan entah siapa, itu dia akan meremukkan kepala, ya, ular itu, ya, walaupun akan tumitnya akan dipagut. Setelah Tuhan kasih tahu begitu, kamu tahu apa? Papa dan mama digantikan itu kain pakaian dari daun pokok ara diganti dengan korban sembelihan binatang, kulitnya ada curahan darah. Itu adalah meterai, tanda penebusan. Ini disimpan oleh Habel. Sehingga dalam mempersembahkan persembahan itu, inilah yang berkenan, yang berbau harumnya. Seperti yang dikatakan tadi, ya, siapa tadi itu, bahwa pada zaman Taurat ini darah binatang, korban binatang, darah ini itu berbau harum. Ya. Nah, inilah korban utama. Kalau kita bicara tentang penebusan, kalau kita berbicara tentang kasih yang sempurna. Nah, ini. Jadi itu terus bergulir sampai ke Musa, sampai ke Nabi Yesaya dan lain sebagainya. Nah, ini tafsir yang kita bisa lihat. Ada, ya, saya sudah sedikit menyampaikan tentang benang merahnya. Jadi korban sembelihan itu merupakan kasih Allah yang sempurna. Bukan main, dia penuh kasih. Dia memberikan simbol-simbol itu bahwa satu saat nanti, bahwa bukan hanya darah binatang, tetapi ada darah yang kudus, yang merupakan penebusan yang sempurna untuk selama-lamanya. Ini yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di masa yang lampau. Oke. Sampai di sini saya menjelaskan. Kemudian step yang keempat, ya. Supaya selesai ini. Step 4 apa? Step 4 apa? Short. Oke, short. Short. Ya. Apa itu short? Short artinya adalah di mana bagian Tuhan yang memberi iluminasi kepada Ya. Oke. penafsir. Betul. Karena ini bagian Tuhan, saya bukan Tuhan. Ya. Karena ini bagian Tuhan, nanti ke depan disilahkan kepada saudara-saudara untuk meminta iluminasi penerangan dari kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan semua tafsir-tafsir ini di dalam hidup kita. Jadi saya kasih kosong di sini. Ya. Karena ini bukan ilmu yang saya berikan, tetapi ini bagian Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu bahwa dalam menafsirkan itu kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kita dan dia memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa untuk hal-hal yang masih merupakan misteri. Ya. Jadi sampai di sini saya sudah menjelaskan tentang tafsir perjanjian lama. Nah, nanti berikut sebentar, berarti sore harus ada kelas lagi ini untuk kita menyelesaikan tentang tafsir perjanjian baru. Baik. Ya.
Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Saya Om, Ya, silakan Asad. ini metode Pardes ini kan dipakai oleh orang Yahudi. Ya, Nah, sedangkan mereka kitabnya Tanak. Mereka tidak pakai perjanjian baru. Khususnya Yudaisme itu ya, Yahudi. Apakah metode ini bisa juga memang dipakai untuk PB boleh juga ya kan? ya, ya karena kita ambil metodenya. Cuma metodenya ya. Ya, Walaupun bukan itu, cara berpikirnya, tapi metodenya yang saya ambil. Karena metode ini paling bagus untuk eksegesa, menggali ya dari dalam kitab ini. Oke, makasih. Ya, metodenya. Ya, oke. Siapa lagi? Masih ada mau nanya atau sudah jelas tadi? Dijelaskan. Sudah jelas, Om. Jelas? Oke. Ya. Nanti sebentar juga setelah menafsir perjanjian baru, nanti kita akan lihat benang merahnya dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Oke? Ya. Karena ini Satu sudah jam lagi. 2. Bagaimana? Oke. Satu lagi boleh? Silakan. Metode ini Pardes ini lebih baik dipakai tafsir untuk secara menyeluruh atau bagus juga dipakai untuk satu teks atau ayat. Semua masuk. Kecuali begini. Kalau Karena dalam yang kita- satu ayat itu, ya ini kecuali toh, kita kan pakai step by step, toh. Kalau dalam satu ayat itu kita melihat simbolnya, oh tidak ada simbolnya di situ, cuma ya sederhana saja, tidak disimbol, kita lewat. Sampai kita langsung tafsir di sini dengan menggabungkan dengan teks-teks aslinya. Ini secara pesat, secara hurufiah. Dan deras ini sudah masuk itu budayanya, ya konteksnya budaya dari letak geografisnya sebenarnya di sini di deras ya karena sudah menyangkut tafsir. Kalau bilang tafsir itu berarti sudah menyangkut konteks budaya dan juga ayat-ayat referensi diperkaya, prinsip sebutan, prinsip konteks dan lain sebagainya itu harus ya. Nah. Oke. Sudah mengerti? Sudah. Ya, oke. Siapa lagi? Ada yang bertanya? Om, Ya, dari penjelasan tadi tentang metode Pardes, kan ada 4 langkah. Dan baik. langkah yang keempat itu kan bagian Tuhan atau Tot. itu Ya, diharuskan bagi yang menerapkan metode Pardes ini. Jadi otomatis 4 itu harus, yang nomor 4 itu harus. iya, harus setelah. Karena ini kita menafsir tentang firman kan. Iya. Setelah Nah. kita, kalau saya begini, saya mau menyampaikan materi pada hari Minggu. Ini kami ada materi pemuridan. Jadi ada topik-topik yang kita untuk program pendewasaan rohani jemaat. Nah, saya itu meluangkan waktu hari Jumat full. Ya. Setelah saya bergumul dengan ini, membuat tafsir ini dan lain sebagainya, saya harus berdoa, Tuhan yang empunya firman ini nyatakan lebih dahsyat lagi Tuhan. Ini bagianmu yang terakhir. Ini bagian saya sudah kerjakan untuk menafsir dan kemudian menulis ya. Untuk di dalam kerangka-kerangkanya ini yang dalam tulisan saya, tapi Tuhan mari Roh Kudus akan mengambil alih semua ini supaya jemaat bisa mengerti dan ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Itu sudah short.
Ya, Ya, oke. jadi begini Om. Jadi begini berarti dalam metode Pardes, kalau yang saya pahami ini mungkin nanti Om koreksi. Ya, Kalau kita sudah terapkan di deras dengan shot, itu sudah cukup baik. iya, iya, Yang penting shotnya jangan dihilangkan. jangan. Iya. Itu tetap itu sudah kalau di dalam langkah-langkah itu dia langkah yang paling tertinggi sudah itu, ya. Iya, iya. Yang Itu saja pertama, Om. kedua, ketiga, ya itu manusiawi kita, tapi yang ini yang unsur Tuhan yang kita harus masukkan di dalam. Oke. Ya, Oke, kasih Om. tapi juga jangan cuma shot saja, melulu shot. Maksudnya ya ada Ya. maksudnya yang saya bilang tadi, ketika deras kita sudah terapkan, ditambahkan dengan shot, itu bagaimana Om? Kan kita bisa lihat simbolnya tidak ada. Ya. Huruf pianya Huruf-nya pasti tidak ada perlu- teksnya. Teksnya itu Iya, iya, huruf-nya makanya itu teks. ya Ya. teksnya kita tidak terlalu perdalam, tapi perdalam di derasnya dan shot. Deras itu adalah tafsir yang tidak harus langsung dimuat juga mengenai teksnya di situ supaya kita mengerti. Oh jadi, benar-benar. oh ya, jadi berarti teks itu ada ada keterkaitan ya? Ada. Oh iya, oke, siap. Teks dengan simbol. Jadi puncaknya di deras itu, ya. Kalau kita bicara Oke. tentang deras, pasti kita akan bicara tentang ini, ya. Pesat. Pesat dengan remes. Kalau ada simbol-simbolnya di situ, ya. Misalnya Oke, kalau Om, ya. simbol itu ada apa namanya itu, binatang yang bertanduk 7 dan itu kan simbol itu. Nah. Tapi kalau tidak ada ya sudah, ini teksnya saja yang kita masukkan, bagaimana kita olah dari sisi apa namanya, pesan-pesan secara hurufiah apa adanya. Karena ada banyak pengkhotbah sekarang yang menyampaikan berita-berita itu, biasa dia cuma baca ayat, dia jelaskan sana, aduh, tidak ada yang kita bisa dapat di ayat itu. Yang ada adalah lucu-lucu dan lain sebagainya, yang lelucon apa. Cuma itu yang jemaat ingat. Boleh itu pendeta bohot banyak. Kenapa? Lucu-lucu dia. Firmannya mana? Nah, boleh. Lucu-lucu boleh asal kena dengan ilustrasi yang sedang dibawakan. Sehingga waktu ilustrasi disampaikan dengan gaya yang seperti itu, orang cepat mengerti. Tapi karena kalau dia cuma balawak di situ, lebih baik turun jongana. Tiada guna ngana di situ, tidak ada firman yang ngana kasih. Nah, begitu. Oke? Nah, ada juga orang kan punya pandangan begini. Oh, sudah. Biar Tuhan saja yang punya tidak usah kita. Dia suruh Tuhan yang menafsir. Nongana dan apa? Ya, biar Tuhan saja yang pokoknya Tuhan yang mau berfirman nanti. Dalam nama Yesus buka. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kosong DP apa? Baru bilang alasan lagi. Hari ini Tuhan tidak berfirman. Omong kosong ini. Ya. Oke. Oke Om. Ya. Kita nanti ketemu jam berapa ya? Karena saya jam 5 nanti ada undangan untuk mendoakan satu tempat wisata yang ada jemaat yang sudah buat. Jadi saya akan doakan di sana. Jam berapa mau? Jam 2 atau setengah 3? Jam setengah 3 boleh. Oke, baik. Ya, kita akan mau masuk pada tafsir PB dan juga nanti langsung resume dari perkuliahan ini. Itu saja 2 poin yang kita. Kalau PB tidak lama, yang paling lama ini simbol-simbol ini lambang-lambang perjanjian lama. Kalau PB tidak lama.
baru kita buat resumenya. Ya mungkin nanti hanya berkisar 1 jam saja selesai. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita ketemu lagi sebentar sore. Jam Setengah tiga. Oke. Ya. Nanti masuk di link yang sama. Ya. Nanti masuk ulang nanti di link yang sama, link hari ini. Ya, ya. Ya. Oke. Puji Oke. Tuhan, kita mau tutup dulu, mau berdoa dulu, ya. Nanti siapa yang mau berdoa ini? Ya. Ketua kelas tunjuk siapa yang berdoa. Om John Sambaling. Ya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang kekal, pencipta langit dan bumi. Engkau yang sudah menyertai kami dalam pembelajaran tafsir perjanjian lama yang sudah diajarkan oleh Om Sem. Tuhan karuniai kami hikmat supaya kami dapat memahami dan mengerti, terlebih dalam kami mempraktikkan menggali kebenaran firman, di dalam kami melayani dan mengasihi Tuhan. Berkati dosen kami Om Sem dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, terlebih pemakaian dari Allah Roh Kudus terus ditambah-tambahkan. Sehingga Om Sem terus memberkati kami dengan apa yang Dia berikan kepada kami lewat pembelajaran yang akan diberikan sebentar sore. Bahkan kami semua juga diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan akhiri sesi pada siang yang indah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, Om. Amin. Tuhan Yesus memberkati Om.